Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Penghormatan saya kepada Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, penghormatan saya kepada panitia pelaksana yang saya sayangi dan saya cintai, teman-teman santri yang seperjuangan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Suku Sunda, suku Banjar, teman-teman santri Darul Najah, apa kabar? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Adapun judul pidato yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam suatu riwayat, salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa orang yang harus saya santuni di muka bumi ini?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummuka, ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummuka, ibumu." "Lalu abuka, bapakmu." Jelas para hadirin, Rasulullah menyebut nama ummuka sebanyak 3 kali dan baru nama abuka disebut sebanyak 1 kali. Dalam riwayat lain juga dinyatakan al-jannatu tahta aqdamul ummahat, yang artinya surga itu di bawah telapak kaki ibumu. Dari dialog Rasulullah terlepas dengan sahabat, Rasulullah menyebut nama ummuka sebanyak 3 kali, baru nama abuka sebanyak 1 kali. Mengingatkan kita, lembutku kenang kasihmu ibu, di dalam hatiku selalu merindukanmu. Kau tabur kasihmu seumur masa, bergetar syahdu oh di dalam hatiku. Demikianlah pidato dari saya. Buang jumpa membedat harum turuh hidup ini berlanjut. Dewan Juri pasti kamu pun nambah nilai keelon. Bila jalan yang bohong jalan-jalan ke kota Perlak, jangan lupa beli martabak. Saya siswa yang tidak galak, terpurah kangen dengan semerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Penghormatan saya kepada sahabat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, penghormatan saya pada abdi dan sahabat yang berselayar muda dan saya sayangi dan saya cintai teman-teman perjuangan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.
di surga. Teman-teman, mau masuk surga? Mau tinggal di surga? Alhamdulillah, surga itu penuh dengan kenikmatan. Surga itu penuh dengan kebahagiaan yang kita tidak dapat di dunia ini. Tetapi teman-teman, kalau kita mau masuk surga, pasti syaratnya adalah kita harus menjadi anak yang saleh dan salehah. Allah berfirman dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ruddu ilahumul haq, yang artinya maka bersujudlah salatmu dan sembahlah dia, Dewan Juri yang insya Allah di dunia surga. Kenapa kita wajib berbakti Kita kepada kedua orang tua kita? Kita menjadi anak yang soleh dan salehah. Kita harus menegakkan sholat 5 waktu supaya kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kepada kedua orang tua kita. Dari urian pidato saya dapat kesimpulan. Dari urian pidato saya akan dapat kesimpulan anak soleh dan salehah adalah impian dari orang tua kita. Demikian pidato dari saya. Terima Ketua Bangku, Bang Agul bin Tomat, Bang Wasi bin Tiga, teman-teman santri dan jangan jaga tomat agar kita masuk surganya semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan data dalam ayat dengan melanjutkan, izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amrana min hijrati wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Penghormatan saya kepada Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Penghormatan saya kepada panitia pelaksana yang saya sayangi dan saya cintai. Teman-teman yang seperjuangan, kaum mak yang berjuang, kaum ayah berbahagia, merah putih indah berkibar. Teman-teman santri, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Adapun judul pidato pada kesempatan yang mulia ini adalah Rasulullah Muhammad SAW sebagai reformis sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi besar Muhammad SAW ke permukaan bumi ini yang mengemban misi profetif litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari zaman yang tidak beradab ke zaman yang beradab, dari kondisi yang gelap gulita ke dalam hidup yang bersahaja penuh cahaya, dari kehidupan yang menyembah berhala ke dalam kehidupan yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimahumullah, Michael Hart, seorang kolumnis Amerika, menulis buku yang berjudul The 100 of the Most Impressive Person in History, yang artinya 100 tokoh besar yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia. Termasuk di dalamnya Adolf Hitler, Mahatma Gandhi, Julius Caesar, dan tokoh-tokoh besar dunia lainnya. Ternyata dari sodetan tokoh tersebut telah menempatkan baginda Rasulullah Muhammad SAW pada urutan pertama sebagai reformis dunia. Beliau seorang yang paling sukses di antara para nabi, seorang yang paling sukses di antara para pemimpin agama, dan beliau juga seorang yang paling sukses mereformasi peradaban dunia. Sebagai landasannya, Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang artinya, Dialah yang mengutus di antara orang yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, membacakan ayat-ayatnya dan menyucikan mereka, sekalipun mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Ikhwani fil aqidah,
Menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam bukunya Tafsir Minfad Al-Qadir, ummiyin maksudnya kondisi bangsa Arab yang sebagian besar bukan saja tak pandai membaca dan menulis, tapi tenggelam dalam keadaan jahiliyah secara total. Moral mereka makin merajalela, kemaksiatan ada di mana-mana. Orang kaya memaksa yang miskin, orang pintar memaksa yang bodoh, orang kuat menghantam yang lemah. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, derajat wanita diinjak-injak sampai-sampai setiap lahir bayi wanita dikubur hidup-hidup. Tak peduli terdengar jerit peki tangis bayi di dalam tanah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Rekan-rekan asal surga Bandung, namun sayang beribu sayang, bila kita lihat akhlak dan tingkah laku santri di kota Langsasat ini, mereka sibuk bermain Facebook, ketika malam sering mabuk, penyakitnya batuk-batuk, hingga wajahnya mirip Herman ngantuk. Betul rekan-rekan Bandung? Santri kita saat ini lebih suka melihat wajahnya Ariando yang katanya cukup tampan laksana kue instan. Mereka lebih suka menonton manusia harimau yang pemainnya banyak bergigi boneng hingga membuat mereka sering renung dan akhirnya kayak mereka mirip deket meneng. Dari uraian pidato saya tadi dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah Muhammad SAW sebagai reformator yang telah mereformasi peradaban dunia. Untuk itu kewajiban kita, saya, saudara dan seluruh hadirin yang hadir di tempat ini untuk selalu berpedoman kepada kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Demikian pidato dari saya. Sebagai bahan memori, terimalah satu buah pantun. Ke pulau seberang membawa barang, subuh hari berangkat berlayar. Kalau pidatoku kurang panjang, boleh undangan kita bayar. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih silakan untuk Kak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus diutamakan, marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat berabad salam dalam cinta, dalam rindu, dalam kasih yang mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita yang telah membawa kita dari zaman biadab ke zaman beradab, dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Beliau tiada lain dan tiada bukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merah putih indah berkibar. Teman-teman santri, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Berdirinya saya di sini bukan seperti gunung Liberty, membawa obor tanpa api, membawa buku tanpa isi, tapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan tausiah saya yang berjudul kewajiban mencari ilmu bagi setiap muslim. Kewajiban mencari ilmu diwajibkan bagi setiap
kaum muslimin dan muslimat, baik laki-laki maupun perempuan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi," yang artinya menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap kaum muslimin dan muslimat dari buayan hingga liang lahat. Begitu pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Bahkan pada wahyu yang pertama kali turun, kata yang pertama kali diucapkan adalah kata Iqra, yang artinya bacalah, bacalah. Membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Tanpa membaca, seseorang sangat sulit untuk mendapatkan ilmu. Islam memerintahkan kita untuk mencari ilmu selama nyawa masih di kandung badan. Tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu, karena dengan ilmu dapat membedakan yang hak dan yang batil. Oleh karena itu teman-teman, mari kita selalu rajin dalam menuntut ilmu, baik di sekolah maupun di tempat pengajian. Ilmu di sekolah dipakai untuk di dunia ini, tetapi sedangkan ilmu di tempat pengajian dipakai untuk di hari akhir. Demikian pidato saya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pidato saya adalah yang pertama, kewajiban mencari ilmu bagi setiap muslimin dan muslimat. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Jangan ditinggal, ilmu akhirat harus didapat. Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya suaranya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Penghormatan saya kepada Abi dan Umi di pengajian dan mengajar. Penghormatan saya kepada Dewan Juri yang ahli lagi bijaksana. Yang saya cintai dan saya sayangi teman-teman santri yang seperjuangan. Merah putih indah berkibar. Teman-teman santri, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Adapun judul pidato yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang mulia adalah pemuda dan pembangunan masa depan bangsa. Dewan Juri yang ahli bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Syekh Mustafa Al-Ghulaimi, seorang pujangga Mesir, dalam gubahan syairnya mengatakan, sungguh tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan di kaki pemuda terdapat maju untuknya umat. Bung Karno mengatakan, berikan kepada saya 10 orang pemuda, maka akan kuledakkan wajah dunia. Dua ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahwa pemuda kita saat ini merupakan agent of change, pelanjut sejarah, penerus cerita, dan penyambung tongkat estafet perjuangan cita-cita bangsa. Jelas teman-teman? Namun sayang hadirin, pemuda kita saat ini bukan yang ngebut-ngebut di tengah jalan, main game online gila-gilaan, dan yang lebih memilukan lagi hadirin, pemuda kita saat ini sudah berkenalan dengan narkoba, bahkan menjadi pecandu dan pengedar narkoba. Alhamdulillah. Betul tidak teman-teman? Betul. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pemuda kita saat ini sedang terpuruk dan menuju ke jurang kehancuran. Sebagai rujukan Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir
Konon pada kerajaan dan hiduplah beberapa pemuda yang bersikeras untuk menyebarkan agama baru yang berbeda dengan penguasanya. Lalu dikejar-kejarlah mereka dengan prajurit kerajaan dan ingin dibunuh oleh prajurit kerajaan. Mereka pun bersembunyi dalam gua hingga tertidur selama 309 tahun. Al-Quran mengabadikan pemuda tersebut dengan nama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan pemuda yang beriman teguh, pemuda yang kuat mempertahankan akidah, pemuda yang teguh membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Para pemuda inilah tersebut hadirin yang diharapkan dapat menjadi pelopor-pelopor di masa yang akan datang. Sebagaimana dalam qasidah pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad rampungkan, wasiatmu amat peganglah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan, binalah persatuan, sirnakanlah perpecahan. Persatuan dalam Tuhan, persatuan dalam Tuhan. Mari bertakbir sama-sama teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu bagaimanakah konteks ayat tersebut tadi dalam menciptakan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa? Ayat tersebut mendefinisikan kepada kita ada 3 hal yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, pemerintah selaku pemilik kebijakan harus berani dalam melanjutkan komitmennya dalam memperdayakan pemuda yang di masa yang akan datang. Lagi mengenai pidato saya tadi dapat diambil kesimpulan bahwa remaja dan pemuda kita saat ini adalah penerus bangsa. Pemuda merupakan pelopor-pelopor di masa yang akan datang dan penyambung tongkat estafet perjuangan kita bangsa. Mudah-mudahan bangsa kita akan menjadi bangsa yang kreatif, inovatif dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar buyur tak dapat lari. Jikalau Anda umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Dewan juri yang menilai saya di bawah pengawasan Allah yang Maha Menyaksikan. Hadirin kaum muslimin pecinta Al-Quran yang dirindukan surga. Penghormatan saya kepada Dewan juri yang dirindukan surga. Penghormatan saya kepada panitia pelaksana dan yang saya sayangi dan saya cintai teman-teman santri yang seperjuangan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Merah putih indah berkibar. Teman-teman santri apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Adapun judul pidato saya pada kesempatan kali ini adalah Aku Cinta
Rasulullah. Ma'asyarul muslimin wal mu'minul mu'minin rahimahumullah. Kehidupan di dunia ini semakin hari semakin menjadi banyak generasi Islam yang sudah tak mengenal diri sendiri. Setiap hari sibuk bermain wifi. Akhlak mereka sudah tak terbudi. Perbuatan mereka sudah mendekati orang Yahudi. Dan ujung-ujungnya mereka bunuh diri sambil minum pil ekstasi. Betul hadirin. Ini diakibatkan karena generasi saat ini telah diracuni oleh budaya barat. Tokoh barat selalu mereka kagumi, dari Cristiano Ronaldo sampai trio macan yang selalu memakai bendo. Padahal Islam telah menempatkan baginda Rasulullah SAW sebagai tokoh yang wajib kita teladani pada zaman sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus baginda Rasulullah SAW ke permukaan bumi ini yang mengemban misi profetis lidukli jannah minadulu mati ilan nur, mengeluarkan manusia dari zaman tak beradab ke zaman yang beradab, dari kondisi gelap gulita ke dalam kondisi bercahaya, penuh cahaya, dari kehidupan menyembah berhala ke dalam kehidupan pemimpin yang paling sukses di antara para pemimpin agama, seorang pemimpin yang paling sukses di antara para nabi, dan beliau seorang pemimpin berfirman dalam surah Al-Ahqaf yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah kamu dapatkan suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan keselamatan hari akhir serta ingat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman santri yang wajahnya berseri laksana ikan teri, uswatun hasanah menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Safat At-Tafsir menyatakan adalah contoh yang tinggi, figur yang luhur yang wajib kita tiru dalam seluruh perkataan maupun perbuatannya. Abu A'la Al-Mawdi dalam The Prophet Islam mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya contoh terlengkap. Semua keunggulan terdapat dalam diri Rasulullah SAW. Sebagaimana lantunan syair You call everyone to believe in Allah. Oh Muhammad, you are my hero. Dari uraian pidato saya tadi dapat diambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tokoh dan tauladan kita saat ini. Oleh karena itu, tugas saya, teman-teman, dan hadirin yang hadir di tempat ini untuk selalu mencintai Rasulullah dalam kehidupan saat ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Sebagai bahan memori, terimalah satu buah pantun dari saya. Takawin jaro getanyo syedara, usaha langka usaha kita, usaha doa tak peserta, mangat sejahtera pengajian dan najah tercinta. Billahi fissabillah, see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat untuk Kak Zia. Tadi waktu lagu ada